Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Kalimantan Selatan di mana saja Anda berada, apa kabar Anda? Senantiasa Allah kembali memberikan kita kesehatan, mempertemukan kita di layar kaca TV Kalimantan Selatan. Dan seperti biasa di setiap sore sebelum berbuka puasa, kita hadir menemani Anda semuanya di Marhaban ya Ramadan, kerjasama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dengan tagline Semesta Kebajikan Zakat. Anda terus kita ajak untuk senantiasa istiqamah memberikan zakat infak sedekahnya ke Basnas Provinsi Kalimantan Selatan ya, melalui Bank Kalsel Syariah di 9010001002849 atas nama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pemirsa, hari ini kita tidak terasa sudah memasuki di hari yang ke-25 Ramadan ya, 1441 Hijriah. Tinggal hitungan hari saja lagi kita berada di bulan suci Ramadan, dan pastinya ini merupakan sebuah, bisa jadi kita akan menuju fitrah, tetapi sebagian besar kaum muslimin juga akan merasa sedih karena sebentar lagi Ramadan akan segera berakhir ya. Tapi apakah amal-amal kita sudah lebih baik? Apakah kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita dalam hari-hari yang detik-detik hari-hari terakhir ini kita harus memaksimalkannya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tema yang akan kita kupas insya Allah juga berkaitan agar kita bisa termotivasi untuk memperkuat kualitas ibadah kita, yaitu tema kita zikrul maut atau mengingat kematian. Kita ketahui bahwasanya salah satu yang paling pasti akan datang kepada manusia yaitu adalah kematian. Tetapi anehnya kabar kematian ini masih banyak dianggap oleh sebagian besar manusia adalah kabar yang mengenakan atau hanya mimpi di siang hari. Padahal kematian yang pasti datangnya akan membuat manusia itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang paling besar biasanya, apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian? Untuk itu kita akan membahas lebih dalam, pastinya dengan salah satu ulama, ustadz yang kita sayangi bersama. Alhamdulillah beliau masih bisa hadir bersama dengan kita. Ada Ustadz Uri Hasan Al-Nasir. Assalamualkum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Walaupun tema kemarin kita belum tuntas semuanya Ustadz ya. Kita belum banyak, tapi nanti insya Allah kita akan ketemu lagi. Kita jin kemarin ya? Iya betul Ustadz. Tema tentang setan dan jin ya. Ustadz, hari ini tema kita mengingat kematian. Betul. Dua kata ini atau zikrul maut ini yang menurut Ali bin Abi Thalib orang yang cerdas. Iya. Meskipun Ustadz, dengan terlenanya kita dengan duniawi, kadang dua kata ini yang kita lupa Ustaz. Kalau kita dalam konteks ini, apa yang diajarkan Islam atau apa yang ingin disampaikan oleh Islam atau Al-Quran dan Sunnah terkait mengingat kematian Ustaz? Padahal faktanya banyak kita yang lalai dan lupa terkait dengan ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kalau kita berbicara tentang kematian, menurut sebagian kalangan ini adalah sebagian cara untuk membina rohani. Kenapa itu dibina? Sebab salah satu pendorong yang paling berat, paling berperan di dalam kehidupan adalah rohani kita. Dan itu akan menghasilkan yang disebut dengan akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena kalau kita beracuan ke pembicaraan yang telah lalu, bahwa manusia ini komponennya ada 3 kemarin kan kita. Ada yang namanya ruh, perkara ketuhanan. Ada yang disebut dengan ruhiyah. Ruhiyah itu adalah abstrak sifatnya. Dia tidak bersifat materi, tapi dia abstrak. Ada akal, kemampuan berpikir. Hati, kemampuan rasa. Nafs, jiwa, kemampuan merangkul dan mengekspresikan. Nah, ini namanya ruhiyah. Ada namanya ruh. Ruh, ada ruhiyah, ada jasmani. Jasmani kerangka. Nah, jasmani ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena itu yang disebut dengan mata. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan innahu mata'un, seperti permainan,
atau apa namanya kebahagiaan sesaat seperti fata morgana. Kalau kita manjakan, nanti satu saat dia akan hilang. Kulit sekalipun dirawat bertahun-tahun, nanti ada masanya usianya. Dia akan hilang, akan keriput, betul. Kemudian rambut sekalipun sudah dirawat dengan macam-macamnya, tapi dia nanti akan memutih. Nah, jasmani kembalinya kemana? Ke tanah. Jasmani ke tanah. Tapi ada satu komponen yang akan selalu dikenang orang. Apa itu? Ruhiyah. Pola pikirnya, sekalipun dia meninggal, tapi berapa banyak pola pikir masih terterapkan. Berapa banyak kita baru ditinggal oleh seorang ulama besar yang ada di Banjarmasin, Kiai Haji Ahmad Zuhdianor. Sekalipun beliau meninggal, jasadnya tidak ada, tapi pola pikirnya di mana-mana sudah. Nah, ini artinya ruhiyah masih berperan penting. Nah, untuk menumbuhkan itu ada metodologi, ada cara. Menumbuhkan ruhiyah, menumbuhkan rasa, seperti orang miskin merasa bagaimana mereka kelaparan, kita dirasakan oleh Allah dalam bentuk syariat yang disebut dengan as-saum, as-siyam. Kemudian orientasi bertindak ketika kita ingin melakukan sesuatu, kalau orang kata banyak berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, karena ini ada tanggung jawab dan resiko setelah ini. Betul. Kita tahu bahwa setelah alam dunia ada alam barzah, setelah alam barzah ada alam akhirat yang ada pertanggungjawabannya. Nah, maka salah satu caranya lalu menurut para ulama adalah dengan istilah zikrul maut. Ini mempengaruhi kepada kualitas kerja. Dulu ketika terjadi perang Uhud, di antara orang yang kena korban di perang Uhud adalah salah satunya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang muadzinnya Rasul. Dia terkena panah di tangan sebelah kirinya. Dalam riwayat tangan sebelah kirinya, dalam riwayat ada di pergelangannya katanya. Nah, jadi ketika kena panah itu dulu tidak ada rumah sakit, tidak ada pengimpusan atau apa namanya bius yang anestesi seperti sekarang ini. Betul. Bahkan mungkin BPJS tidak ada zaman dulu. Lalu ketika kena panah, mengucur darah di tangannya, bingung bagaimana cara melepaskan anak panah itu dari tangan. Betul. Lalu melihat kondisi ini, kan Rasulullah kasihan iba dengan kondisi sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasul? Arrihna ya Bilal bis salah. Coba ajak dirimu untuk sholat. Arrihna dalam bahasa Arab, arrihna itu istirahat. Arrihna ya Bilal bis salah. Kau ajak dirimu untuk sholat. Nah, ini kalau orang berpikir kenapa dengan sholat dia tidak terbebani. Setelah dilakukan sholat, sakit parah, disuruh sholat. Sholat Bilal. Ketika sholat Bilal berkata, nanti kalau aku sedang sholat, masa-masa aku sedang asik sholat, cabut panah itu dari tanganku. Setelah ketika beliau sholat, kemudian manakala bertetesan darah pada masa itu, dilepaslah panah itu dan tidak merasa sedikit pun. Setelah selesai sholat, beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa yang menyebabkan engkau tidak merasa dilepaskan anak panah itu dari tubuhmu? Ternyata apa? Salah satu komponennya yaitu ketika aku sholat, aku merasa bahwa sholatku ini adalah sholat yang terakhir. Aku senantiasa mengingat kematian. Berarti kalau kita melihat ilustrasinya, Bilal ini mengangkat kehusyuan, salah satu caranya mengingat kematian. Maka Nabi terkadang berpesan kepada para sahabat, sallu salatal muwadda', salatlah kamu seperti kamu salat terakhir. Esensinya apa? Mengingat kematian. Nah, berarti memang kalau kita garis bawahi, mengingat kematian sangat berperan terhadap pembentukan karakter. Ini salah satu poin yang paling besar kalau kita melihatnya. Orang emosi sesaat, emosi yang meluap, kalau diingat kematian, selesai. Artinya akan mereda dia. Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, dia lahir pada tahun ke-12 Hijriah. Rasulullah wafat di tahun ke-10, Hasan al-Basri lahir di tahun 12. Dia hidup di dalam rumah kenabian, maksudnya
dia hidup besar di kalangan rumahnya Ummu Salamah. Hasan al-Basri, namanya Hasan bin Yasar, bukan Hasan al-Basri. Basri dinisbahkan kepada Basrah karena umur 11 tahun dia jadi ulama sudah. Masya Allah. Hasan al-Basri ditanya, datang orang, suami istri datang. Wahai tuan guru, bahasa kitanya ya. Ya Imam, inna jauzati laqad farraqtani. Ini istriku, wahai tuan guru, ini istriku kepengen bercerai dengan saya. Bagaimana caranya? Hasan al-Basri mengatakan, fantalik ila qabrik. Kau pergi saja ke kuburan, ziarah kubur. Fa innahu yudzakirukal maut. Karena di sana engkau akan mengingat kematian. Dia pergi ke kuburan, akhirnya dengan proses ziarah kubur mengingat kematian tidak jadi bercerai. Masya Allah. Dengan sehat yang bingung terkadang. Kayaknya ampuh juga. Jadi kalau yang ada mengajukan gugatan tuh suruh ke kuburan. Suruh ke kuburan, ziarah kubur, kemudian dia mengingat Masya kematian. Allah, Nah, di situ lalu para ulama memberikan komentar, takliknya ya, memberikan komentar kenapa ini. Oh ternyata memang bahwa dengan cara mengingat kematian ini, satu bisa mengubah karakter, yang kedua bisa mengubah pola pikir. Pola pikir orang, karena dia akan berpikir setelah ini ada kehidupan yang dia akan hadapi yang memang real sebenarnya, bahwa dia tidak mungkin tidak mati. Aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi buruzim musayyadah. Dimanapun Anda berada, sekalipun di dalam peti yang dikunci, maka kematian tetap akan mendatangi engkau. Termasuk sebenarnya keadaan corona masa sekarang ini sebenarnya harus mengingatkan kematian. Kenapa mengingatkan kematian? Karena orang terkadang teramat takut keluar rumah. Beda tipis antara sebuah ketakutan dengan kewaspadaan. Kenapa Anda tidak keluar rumah? Takut kalau corona. Berarti kan dia menganggap bahwa corona ini luar biasa, mengancam keadaan dia. Betul. Kenapa dia tidak mempraktekkan seperti itu dengan keadaan ketika dia beragama? Itu beribadah gitu tuh ya? Iya, betul sekali. Kalau dia, analoginya, kalau dia melakukan perbuatan yang bersifat dosa, andai kata kematian datang pada saat itu bagaimana? Andai kata dia berbuat maksiat, ketika dia tidak puasa, kemarin waktu saya mau dari TVRI dari rumah ke sini melihat ada rombong orang berjual pentol. Ramai orang nusuk pentol pada jam 3 sore. Saya bingung ketawa ini. Ini seperti orang tidak ada beban, dia makan dan sebagainya. Terlepas kalau kita berhusnuzon, apakah dia ini termasuk orang buruh atau kuli bangunan, Allahu a'lam. Saya waktu itu berprasangka baiknya mungkin dia musafir. Karena kecapean diringankan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Lalu dengan enaknya dia ngambil makanan itu. Sampai plastik minuman dia minum. Andai kata kematian pada masa itu menjumpainya, bagaimana keadaan pertanggungjawabannya? Nah, jadi zikrul maut, mengingat kematian adalah bagian dari dua yang penting. Pertama, merubah karakter. Yang kedua adalah berpengaruh terhadap pembentukan opini di dalam otak-otaknya. Nah, sekarang sebelum masuk lebih dalam, Ustaz, ada hal yang menarik dalam konteks zikrul maut, Ustaz. Apa ya bahasanya, stimulasi atau juga fantasi bentuk seperti apa yang biasanya terfikir oleh seseorang yang biasa atau juga orang yang beriman terkait zikrul maut, Ustaz? Apakah biasanya kalau kita mengingat kematian, kita ingat kita dimasukkan ke dalam kubur sendirian, gelap gulita, bahkan bisa jadi datang munkar nakir dan sebagainya, apakah ada semacam stimulasi atau dari sahabat atau juga dari Rasul itu ada mengajarkan konteks seperti apa, Ustaz, agar memang mempengaruhi, artinya indera kita terbuka secara lebar pada saat kita masuk ke dalam konteks zikrul maut, Ustaz. Mungkin kalau yang iman dari para sahabat karena sudah diceritakan bagaimana itu surga, bagaimana itu alam barzah, bagaimana alam kubur gitu. Tapi banyak yang di luar sana yang referensi alam kubur sedikit, Ustaz. Jadi pada saat berbicara zikrul maut, fantasinya nggak terbentuk gitu, Ustaz. Dalam artian seperti itu, Ustaz. Betul. Itu bagaimana, Ustaz? Artinya kalau kita melihat dengan komponen sekarang, artinya harus ada ilmu yang membentuk agar metode ini terpakai. Gitu, Ustaz. Jadi diantaranya adalah penanaman ketauhidan. Penanaman ketauhidan ini sifatnya tidak bisa berdiskusi, tapi dia sifatnya doktrinitas. Kenapa disifatkan doktrinitas? Karena ini perkara gaib yang tidak mungkin masuk ke dalam ilustrasi rasional.
Artinya tidak bisa dalam hanya sentuhan logika saja. Tidak bisa. Tapi sekalipun terkadang ada orang menyentuhnya dengan logika. Nah, tetapi lebih banyak rangsangannya adalah kepada doktrin. Ini keyakinan. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali menetapkan at-tauhid itu adalah di antara ilmu yang wajib pertama ditanamkan ketika anak berumur masa 4 tahun. 4 tahun itu Imam Ghazali menanamkan kewajiban untuk menanamkan ketauhidan. Metodologinya bagaimana? Menanamkan sirah kenabian, ceritakan cerita Nabi Muhammad, mulai dari masa kecilnya ketika beliau menghadapi menjadi anak yatim sampai beliau bekerja. Nah, bagaimana prosesnya Allah memberikan adab? Penanamannya melalui lakonnya Rasulullah. Lakon, saya lihat perilaku Nabi. Nah, itu diceritakan terus. Kenapa saya telusuri di dalam kitab Ihya Ulumuddin 7 jilid 1? Kenapa harus metodologi pertama adalah dengan menanamkan perilaku Rasul? Ternyata menumbuhkan kecintaan. Dari kecintaan itu lalu dia akan berproses bagaimana Muhammad setelah ini kehidupannya. Di antara yang berpengaruh terhadap kehidupan Nabi adalah memikirkan bagaimana proses akhirat. Akhirnya tertanam di situ. Lalu metodologi setelah umur 4 tahun ditanamkan rasa ilmu sirah an-nabawiyah, kenabian, baru masuk yang berikutnya. Ada alam kubur, kemudian ada mungkar dan nakir, ada rakib atid, ada sorga dan neraka, ada nikmat di dalam kubur, ada siksa di dalam kubur, ada bidadari, ada alam akhirat, ada alam akhirat, ada al-mizan, ada al-hisab dan sebagainya. Baik, kita nanti sampai Ustaz, mungkin Ustaz kasih definisi nanti sedikit Ustaz. Siap. Terkait dengan ilustrasi aja Ustaz. Supaya kita sadar alam kubur itu seperti apa sih. Tapi nanti kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Marhaban Ya Ramadan. Nama saya Nur Zakiyah, anak dari keluarga sederhana. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya masih bisa berbagi. Di sini, saya mengabdi untuk masyarakat bersama kawan-kawan. Kami mengumpulkan semua rasa ikhlas yang datang. Kami salurkan sebuah amanah kepada yang memerlukan. Menciptakan kebahagiaan. Mari kita bersama mengukir senyum kebahagiaan umat. Kami siap melayani umat. Buat karena zakat tumbuh bermanfaat semasa kebajikan zakat. Bila dilihat, Inyani kelihatan lamah lawan kada bedaya. Semalam gin, Inyani kada tapi dipakai urang. Tapi di zaman corona ini, ulun mulai menyadari. Di balik lamanya Inya, wayai ini Inya bisi kekuatan ganal, wan tanggung jawab ganal, sagan melindungi kita sabarataan. Masker ulun melindungi pian, masker pian melindungi ulun. Kita turuti himbauan pemerintah, masker gasan barataan. Marilah kita berbelanja dengan bijak supaya harga-harga tetap terkendali dan stok tetap terjaga. Marilah bersama-sama kita wujudkan kestabilan harga pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah engkau, minumlah engkau, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Karena itu, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita berbelanja dengan bijak dan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makna Indonesia. Baik, Alhamdulillah, Anda masih bersama kami di Marhabannya Ramadan. Silahkan bagi yang bergabung di 327 207 dan 327 208 di kesempatan Marhabannya Ramadan hari ini. Tema yang kita kupas menarik sekali terkait dengan mengingat kematian atau zikrul maut ya, bersama dengan Ustadz Uri Hasnan. Dan Alhamdulillah beliau sudah membawa kita ke wahana baru ya, untuk berpikir bagaimana sih agar kita bisa memahami zikrul maut atau mengingat kematian. Bisa jadi ini kita akan lebih perdalam nanti seperti apa sih mekanismenya agar kita bangkit untuk bisa masuk di dalam substansinya zikrul maut gitu. Ingat kematian itu seperti apa. Baik, silakan kita tunggu ada di 327 207 dan 378. Kita kerjasama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan Semesta Kebajikan Zakat. Baik, nampaknya yang bergabung sudah Ustaz. Mudah-mudahan tetap dengan tema kita. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Amang Dayak di Sungkai. Baik, silakan. Mungkin bisa dikeraskan sedikit suaranya, Pak. Dengan Amang Dayak di Sungkai. Ya, silakan, Gi. Aman ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menakut-nakan masalah binatang nih. Kami di gunung itu kan banyak binatang buas. Kadang-kadang binatang buas itu mematikan. Karena kita kadang-kadang belinya mematuk, beli menggigit, kayak kadung apa. Jadi mau kada mau artinya kita tuh daripada kita nang dipatokan baik kita membunuhinya. Apakah kita berdosa Pak Ustaz apa kada? Oke, ini baik ya. Terkait bagaimana tanggapan atau pendapatnya pada saat kita membunuh binatang saat dalam kondisi bahaya juga ya gitu ya Pak? Mang Dayat ya, baik. Itu saja Mang Dayat? Ya, jadi hasilnya itu kita tuh kan daripada dinya mematuk kita kayak tado. Kadang-kadang kan awan negara kenal itu kan. Jadi daripada kita hasilnya dimakannya di patokan baik kita membunuh dahulu. Itu bagaimana hukumnya gitu ya? Apa berdosa kah apa kadakah? Baik. Itu saja? Nah itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Dayat ya di Sungkai sana yang sudah bergabung. Silakan, masih ada waktu di 327 227 dan 327 228. Kembali kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu Hajaratna ya. Hajaratna. Silakan Ibu Hajaratna. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Ustaz, ulun sering mendengar orang-orang tua sering bicara bahwa ini hendak ke umroh, berangkat umroh. Nah, mereka berdoa, mudah-mudahan aku mati di Mekah, Jar. Nah, apakah ada hukumnya berharap kematian itu? Bagaimana hukumnya berharap kematian? Nah, tahun pulang sengaja tuha-tuha 75, umur 80, umroh, berharap di sana itu meninggal, Ustaz. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, sehubungan dengan mengingat kematian tadi, berapa jam harus mengingat kematian, Ustaz? Maksud dulu, kan volumenya jika dibandingkan dengan mengingat duniawi. Karena kan kita sering mendengar, berusahalah seakan-akan hidup selamanya, tapi beribadahlah seakan-akan kita akan mati besok. Baik. Nah itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaratnya. Menarik pertanyaannya ya, yang nanti kita akan coba kupas sama-sama. Baik, masih ada yang bergabung, silakan di 327 2207 dan 327 228. Masih ada kesempatan bagi yang bergabung. Tema kita mengingat kematian ya, zikrul maut di kesempatan hari ini. Baik, nampaknya masih mencoba tersambung. Silakan di 327 2207 dan 327 2208. Apakah kita harus respon dulu supaya cepat gitu Ustaz? Ya, siap. Yang pertama tadi dari Amang Dayat di Sungkai nih Ustaz nih.
Kata beliau kan kalau kita bekerja khususnya di daerah-daerah yang di pegunungan ataupun di daerah-daerah yang lembah dan sebagainya, berpotensi binatang buas, ada ular, ada harimau dan sebagainya. Pada saat terjadi seperti itu Ustaz, lalu kita daripada dia yang membunuh lalu kita bunuh, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kira-kira Ustaz? Ya. Ini membuat kematian Ustaz, tidak juga kematian. Gimana, jadi ada di antara nilai-nilai yang dijunjung oleh syariat Islam itu ada 5 kan. Nah, yang disebut dengan qawaidul khamsah. Kaidah yang 5, ada namanya disebut dengan hibzun nafsi. Memelihara diri. Nah, di antara memelihara diri ini Nabi pernah berkata bahwa hindarilah dari kejaran binatang-binatang buas, di antaranya al-aqarib, kalajengking, ular dan seterusnya. Hadis ini bima makna dalam sebuah makna. Nah, artinya kalau kita melihat kalau itu memang membahayakan diri, maka kita halal untuk membunuhnya. Bahkan seperti cicak itu kan tidak buas dia. Itu sunat hukumnya membunuh cicak. Al-qaza, Nabi mengatakan tukaza. Karena setiap ada cicak-cicak itu kalau nempel di makanan, itu akan memudaratkan kepada yang memakannya setelah itu. Maka membunuh al-qaza itu sunnah hukumnya. Jadi prosesnya dalam kondisi itu Bapak wajib membunuhnya. Iya, apalagi sudah mengancam jiwa, keselamatan. Betul. Gitu saja. Cuma caranya bagaimana? Kalau itu memang itu binatang buas yang memang tidak memungkinkan. Ketika Rasulullah berhijrah ke kota Mekah Al-Mukarramah, dari Mekah ke Madinah, proses hijrah ini kan terjadi 3 tahun. Tahun ke-10 kenabian itu sudah dilakukan proses hijrah ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat. Tapi Nabi memberikan strategi itu hanya orang-orang Mekah yang ditunjuk oleh Nabi untuk melakukan perpindahan. Sehingga ketika di Madinah kan sudah ada orang-orang yang muslim menerima Nabi Muhammad SAW. Nah, di tahun ke-13 Nabi hijrah. Yang biasanya kalau ke Madinah itu melalui jalur utara, Nabi melalui jalur selatan. Jadi menyalah ini strategi sebenarnya, strategi. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah bersama Abu Bakar, startingnya bukan di rumah Nabi, tapi di rumah Abu Bakar. Keluar dari rumah itu digiring oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi anak Abu Bakar disuruh mengembala kambing pada masa itu di depan. Kenapa kambing dibawa? Kambing dibawa agar jejak Nabi itu ketika berjalan di padang pasir tidak terlihat. Wah, luar biasa ya. Ini strategi namanya. Naiklah Nabi ke Jabal Sur, yang biasanya diziarahi oleh banyak orang yang umrah dan haji. Sesampai di Jabal Sur, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, la tadkhulu hadzal ghar. Kau jangan masuk dulu di tempat ini karena aku takut kalau ada binatang yang membahayakan engkau. Dilihat oleh Abu Bakar banyak sekali lubang-lubang kalajengking pada masa itu. Ditutup pakai kain bajunya, disobek-sobek kain bajunya. Seluruh lubang itu tertutup, ternyata satu ada yang belum kena tutup. Di paling bawah, dan kebetulan Rasulullah mau berbaring pada masa itu. Agar terhindar, maka Abu Bakar mengulurkan kakinya menutupi lubang itu. Ternyata seluruh lubang yang ditutup oleh Abu Bakar tidak ada binatangnya. Tidak ada binatang sama sekali, yang ada yang di kaki itu. Astagfirullah, Masya Allah. Kala jengking menghimpit akhirnya ke kaki Abu Bakar, menetes air mata. Tetesan air mata Abu Bakar mengenai pipi Nabi. Nabi terbangun dari tidurnya, ditanya, ma asabaka ya Abu Bakrin, kenapa apa yang terjadi pada engkau wahai Abu Bakar? Abu Bakar tidak mengatakan ada kala jengking yang ada di kakinya, tapi dia mengatakan bahwa dalam maknanya saya menyentuh dengan kondisi engkau memperjuangkan umatmu sampai engkau diancam untuk dibunuh. Dengan kondisi ini saya menjadi sedih, kata Abu Bakar. Lalu menetes air matanya. Ya, padahal tuh kalajengking ada di kakinya. Nabi kembali tertidur, kalajengking keluar, dibunuh oleh Abu Bakar. Tapi diprediksi pada masa itu kaki yang digigit oleh kalajengking itu bisa mematikan kepada Abu Bakar. Akhirnya bagaimana? Nabi mengelus-elus kakinya, lalu beliau mengatakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Itu doa ketika untuk tergigit binatang buas. Nah, tapi jangan coba-coba dulu. Ini kan tergigit, bukan digigit. Ini kayaknya nantang-nantang biasanya. Ya, kalau nantang kan bahaya. Nah, itu saya dapatkan di dalam kitab Fathul Bari. Artinya
di dalam kajian kita untuk sebutan hadis ini adalah yang pertama bagaimana proses Abu Bakar membunuh kalajengking. Jadi sah untuk dibunuh untuk memelihara jiwa. Keselamatan jiwa gitu. Iya. Ini jawaban pertama. Ya, yang tadi Pak Ibu Hajar itu menarik nih Ustaz nih. Ini memang kayaknya true story juga Ustaz ya. Hampir sebagian ada beberapa misalnya yang kita dengar dari cerita orang tua kita, bahkan ada beberapa di riwayat di kampung saya dulu Ustaz, gitu Ustaz. Jadi misalnya ke Makkah, umroh, haji, niatnya untuk wafat di sana Ustaz. Betul. Kira-kira meniatkan wafat di sana ini boleh atau tidak Ustaz dalam konteks hukumnya nih Ustaz? Gimana Ustaz? Jadi kalau pertanyaan ini mengingatkan kembali memori saya yang dulu pernah bekerja di sana kan, waktu jadi mahasiswa kerja di sana, ada orang tua dari NTB, dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi disuruh oleh dokter untuk minum obat supaya sembuh. Obatnya disimpan di belakang lidahnya, nanti dokter tidak ada, dibuangnya. Ditanya, kenapa saya kepengen mati di sini katanya. Umurnya 81 tahun waktu itu. Dan sampai dia pulang dia sehat. Jadi yang pertama kalau ada yang berpikiran kepengen mati di Mekah dan di Madinah, satu itu merepotkan travel dulu. Karena prosesnya panjang itu. Minta email ke sini, minta ke sini ke konjen, habis itu lalu proses. Itu satu. Yang kedua, dalam proses hadis memang ada dalilnya. Dalam bab syafaat namanya, itu lebih kepada asumsi fadailul Madinah, keutamaan Madinah. Tetapi itu dikiaskan kepada keutamaan tanah haram. Di antara keutamaan tanah haram, meninggal di kota Madinah, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Bisa jadi itu harapan Ustaz ya. Tapi bukan lantas misalnya bunuh diri di sana. Nauzubillahi min dzalik misalnya. Itu jelas tidak berbeda maksudnya saja. Betul sekali. Maka oleh sebab itu orang yang ingin umroh, ingin haji, biasanya karena ini jarak tempuhnya terlalu jauh, maka di antara persiapannya biasanya minta maaf, perpisahan dengan betul-betul. Kalau ada hutang dilunasi, andai kata dia menutup usianya di situ. Yang namanya kematian tidak mungkin dihindari, tetapi jangan jangan bunuh diri di sana. Iya, bukan perbuatan yang malah melanggar. Iya, tapi itu ada keutamaannya. Nanti kita sambung lagi Ustaz. Kita akan kembali pemirsa setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Marhaban ya Ramadan. Nama saya Nur Zakiyah, anak dari keluarga sederhana. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya masih bisa berbagi. Di sini, saya mengabdi untuk masyarakat bersama kawan-kawan. Kami mengumpulkan semua rasa ikhlas yang datang. Kami salurkan sebuah amanah kepada yang memerlukan. Menciptakan kebahagiaan. Mari kita bersama mengukir senyum kebahagiaan umat. Kami siap melayani umat. Buat karena zakat, zakat tubuh bermanfaat semasa kebajikan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, warga Banua Kalimantan Selatan, khususnya warga Banjarbaru, Ulun Haji Nur Syahid Ramli, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Kondisi saat ini dengan fenomena mewabahnya virus corona terkadang membuat aktivitas kita sedikit terhambat. Terkadang membuat emosi kita tak terkontrol karenanya. Untuk itu diperlukan kearifan dan jiwa besar dalam menyikapi keadaan ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberlakukan kebijakan pada 4 daerah, yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Batola, dan Kabupaten Banjar.
untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Mari kita dukung bersama kebijakan ini untuk berdisiplin, tetap di rumah saja, termasuk dalam menjalankan ibadah sholat. Hindari kerumunan atau jaga jarak sosial. Jangan lupa selalu memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan dengan memakai sabun, dan tidak usah melakukan mudik untuk kali ini. Mari kita berikhtiar dengan selalu berdoa, bermohon kepada Allah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cobaan dan ujian ini segera berlalu daripada benua tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi nang hanyar kayak ini kada gegampangan panggesan kita beradaptasi. Wabah corona ini dasar merubah hidup ulun sama sekali. Pastinya bebuhan pian iya jua. Aija, mun sagan menyelamatkan Indonesia, ulun atau pian berataan kada papa bagana di rumah. Mudahan corona bajauh dari benua kita. Wan bapikiran positif aja terhadap keadaan nang kayak ini. Wan tetap semangat gesan esok harinya. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Marhaban Ramadan ya. Semesta Kebajikan Zakat kerjasama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah kita sudah masuki di substansi tema kita di kesempatan hari ini, mengingat kematian atau zikrul maut ya, bersama dengan Ustadz Haji Uri Asnan. Dan tadi beberapa pertanyaan sudah masuk di 3272227 dan 3272228. Silakan bagi yang bergabung. Dan tadi ada pertanyaan yang kedua belum terjawab Ustadz ya, siap. Dari Bu Hajaratna terkait tadi sudah soal tuntas ya Bu Hajaratna ya, terkait dengan jawaban yang pertanyaan pertama. Namun kayaknya sudah ini bergabung lagi. Kita pending dulu untuk menerima pertanyaan selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Baik, kayaknya terputus ya. Silakan kalau ada yang bergabung di 3272227 dan 3272228 di kesempatan sore ini. Tema kita mengingat kematian. Ustadz, mungkin bisa dijawab dulu Ustadz yang pertanyaan kedua. Kira-kira kalau salah waktu dalam satu hari itu Ustadz, berapa jam sih kita bisa mengingat kematian ini Ustadz? Ada waktu-waktu khususkah, atau kalau bisa setiap waktu kah, atau seperti apa Ustaz? Tapi jangan jawab dulu Ustaz. Ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Silakan. Dengan Bapak Yayan di Kuala Kapuas. Oh baik, silakan Pak Yayan di Kuala Kapuas. Nah, dan sesuai dengan tema kita lah. Jadi kan kematian ini kan yang belum pernah terjadi kepada diri kita kan. Ya. Nah, jadi yang kita tanyakan ini bagaimana caranya kita mengingat mati gitu. Nah, sedangkan kita belum pernah mati. Kalau umpamanya kan sebagai contoh Pak lah. Ya, umpamanya kita berjalan lah, kita tajun ke lubang. Nah, jadi kita berhati-hati, bisa di sana semalam ada lubang, kalau kita berhati-hati, kalau kita mengingatnya. Ini kalau kita belum pernah mati, kayak apa cara mengingatnya gitu nah. Nah itu aja Pak, penjelasannya Pak lah. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pertanyaannya luar biasa sekali dari Pak Yayan ya. Ini kita gimana mau ke surga ya, mati aja belum. Tapi ini menarik Ustaz. Ini kembali ke pertanyaan kita awal Ustaz ya. Bagaimana mengaktifkan imajinasi untuk bisa sampai kepada mengingat kematian gitu. Baik, masih ada waktu bagi yang bergabung, silakan di 3272227 dan 3272228. Tadi pertanyaan Ibu Haji Ratna bagaimana Ustaz yang poin keduanya? Ini pertanyaannya Ibu Ratna dengan Bapak yang terakhir itu sama ada korelasi itu ya. Baik. Pertama, cara apakah yang disebut dengan mengingat kematian seperti orang bertafakur
kemudian ingat alam kubur dan seterusnya, apakah seperti itu? Lalu kalau memang seperti ini berapa jam patutnya, kan kayak gitu. Nah sekarang kita harus sepakati dulu definisinya. Apa yang disebut dengan zikrul maut. Nah, zikru dalam bahasa Arab bisa dikatakan az-zikru wal hadsu. Zikir bisa disebut dengan mengucap. Az-zikru muradifun bitadzakkur. Kata zikru bisa juga disebut dengan menanamkan memori. Nah, berarti ada dua esensi ya. Pertama menyebut, bisa juga yang kedua kalau polanya ke atas berarti menanamkan pikiran. Berarti atau bagian dari tafakur gitu Ustaz. Iya, betul. Gitu, nah, berarti itu bagian daripada proses proses salah satu ilmu yang harus tertanam di dalam chip otak kita. Betul. Nah, al-maut esensinya di dalam hadis Nabi pernah mengatakan hazimil ladzat. Memutus kelezatan. Nah, al-maut dalam bahasa Arab mata yamutu mautan. Mata artinya inqata'a, terputus. Sesuatu kenikmatan yang terputus itu kematian. Ya. Masa dulu enak mendapatkan rezeki, sekarang ketika masa pandemi corona bingung. Zikrul maut sebenarnya memutus tali yang dulunya nyaman. Nah, sekarang kalau kita lihat esensinya, maka para ulama lalu beraneka ragam variasi ke definisi. Wa dzikrul mauta yang disebut dengan mengingat kematian adalah menyebut atau mengingat sesuatu yang sifatnya menghilangkan kenikmatan. Nah, jadi apa saja kenikmatan yang ada di dunia ini kalau itu habis, itu dzikrul maut. Masya Allah. Nah, lalu dibikin para ulama bagaimana cara prosesnya, metodologinya. Banyak ulama, diantaranya yang saya pernah baca itu adalah seperti tulisannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Tarbiyah Ruhiyah. Beliau mengatakan di antara penanaman esensi untuk mengingat kematian, di antara metodenya, satu, sering-sering ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur, karena datang ke kubur sedikit banyak dia akan berpikir mengilustrasikan kira-kira di dalam kubur ini apa gerang digawi. Betul. Datang kemudian alamnya gelap. Dia akan berpikir bagaimana pertanyaan mungkar dan nakir, bagaimana siksa kubur, bagaimana kenikmatan kubur. Padahal kondisi kubur dengan kondisi yang sangat sempit, tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Lalu berpikir, bagi orang-orang yang rasional lalu akan berpikir nanti sekali-sekali pasangi CCTV dah di dalamnya katanya. Ini kan makanya tadi modal pertamanya adalah doktrinitas. Nah, itu salah satu cara. Cara pertama adalah banyak-banyak ziarah kubur. Ziarah kubur. Nah, maka oleh sebab itu ziarah kubur ini menjadi sebuah ibadah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Nabi melarang, aku dulu melarang menziarahi kubur, alla fazuruha. Sekarang silakan kau ziarah. Esensi ziarah kubur adalah mengingat kematian. Jelas dalam hadis ya. Nah, ini yang pertama sepakat bahwa salah satu cara untuk mengingat kematian dengan ziarah kubur. Yang kedua, menurut para ulama, di antara memutus kenikmatan itu, di antara orang memutus kenikmatan adalah saling berbagi. Saling berbagi. Sifat dermawan itu sebenarnya mengingat kematian. Sifat dermawan, karena dia akan asumsinya ketika dia mau berbagi, ini bekalku di alam akhirat. Maka tuh chip, ada otak di otaknya itu ada chip bahwa dia akan memikirkan alam akhirat. Mengingat alam akhirat itu bagian daripada mengingat kematian. Dua, menurut para ulama menjadi orang yang dermawan. Itu banyak, salah satu esensinya adalah ini cara untuk mengingat kematian. Yang ketiga, ada istilahnya riyadhah, tapi ini macam-macam prosesnya. Bagi yang masuk ke dalam sarana tariqah biasanya, orang-orang tariqah dia ada riyadhahnya. Ada riyadhahnya, bagaimana caranya? Ya, pertama kalau pernah nonton filmnya Sunan Kalijaga, dulu pernah beliau mencoba bagaimana mencari bagaimana sebenarnya alam kubur. Beliau dikapankan, kemudian beliau ditaruh di dalam kubur, mengilustrasikan bagaimana kondisi gelap dan sebagainya. Oh, seperti inilah keadaannya. Itu riyadhah. Dan ini harus bimbingan dari seorang murabbi. Tidak sembarangan. Nanti kalau macam-macam
sekaligus. Iya, sekalian mati di dalamnya. Jadi ini harus ada bimbingan, itu riyadhah. Atau dengan metodologi yang modern sekarang ini. Jadi yang pernah Mas Firhan kan dulu ceritakan bahwa yang metodologi yang modern sekarang ini diilustrasikan melalui visual. Jadi yang bersangkutan dijadikan sebagai salah satu contoh. Dia dimandikan, bagaimana dimandikan, dikafankan, ditalkinkan. Sebelum andai kata dia sebelum ruh dengan jasad berpisah lalu ditalkinkan di telinganya, bagaimana tuh? Ini merasakan. Menangis, ya pasti karena dia akan masuk ke dalam bawah alam sadar itu. Dia akan berpikir, andai kata aku seperti ini bagaimana nantinya? Bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana yang orang-orang yang kucintai? Yang pikirnya, kalau saya punya harta banyak, ini tidak bermanfaat. Kalau saya punya istri cantik, setelah saya mati dia kawin lagi. Nah ini kan pikiran-pikiran yang seperti itu, lalu akhirnya itu diilustrasikan. Imajinasi dalam tanda petik itu saja, dalam rangka menggapai tadi zikrul maut yang hakikinya seperti apa gitu. Ini metodologinya namanya riyadhah. Riyadhah ini latihan namanya. Latihan dalam bentuk visual dan sebagainya. Yang keempat sekarang ada terakhir mengingat kematian dalam proses mengilustrasikan kiamat. Karena kematian itu adalah kiamat kecil. Ini kan banyak contoh kalau kita dulu video-videonya siapa yang dari Turki itu? Ini lupa saya. Ada kalau pakar ilmu falak di Mesir itu ada namanya Syekh Jibril. Dia masuk penafsiran melalui astronomi. Nah ini juga salah satu metodenya. Harun Yahya itu ya. Harun Yahya betul sekali. Nah ini 4 metode yang saya tahu ya. Pertama ziarah kubur, yang kedua kedermawanan, menanamkan kedermawanan. Karena ada hadis yang menyatakan, Ibnu Umar pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul mu'min afdal, apa orang beriman ini yang paling afdal? Nabi mengatakan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik yang akhlak. Yang kedua Nabi mengatakan adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Nah, dulu Ustaz. Ya siap. Nanti kita bahas lagi, ini menarik sekali. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Siti di Banjarmasin. Baik, silakan. Jadi Ustaz, pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau duda atau janda itu menikah lagi? Duda janda menikah lagi gitu ya? Iya. Duda janda menikah lagi gitu ya? PNS, duda janda atau PNS. Baik, ini kayaknya terputus ya. Baik, nanti coba kita tapakuri lagi ya pertanyaannya. Tapi kita kembali dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Marhaban ya Ramadan. Nama saya Nur Zakiyah, anak dari keluarga sederhana. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya masih bisa berbagi. Di sini, saya mengabdi untuk masyarakat bersama kawan-kawan. Kami mengumpulkan semua rasa ikhlas yang datang. Kami salurkan sebuah amanah kepada yang memerlukan. Menciptakan kebahagiaan. Mari kita bersama mengukir senyum kebahagiaan umat. Kami siap melayani umat. Buat karena zakat, zakat tumbuh bermanfaat sebisa kebajikan zakat. Assalamualaikum di sana. Tahu kalau kita berdataan termasuk orang-orang yang beresiko terjangkit virus corona, puan juga bisa menularkan lain-lain termasuk keluarga kita.
Ayo nah kita saling jaga anggota keluarga kita. Nah, kayak apa caranya? Langsung aja kita bahas. Iya kan, Mak? Iya, bujur. Tapi ingat, tetap jaga jarak. Jadi kita lawan virus corona, matan diri kita sorangan. Dari keluarga kompak kita pagat penyebaran corona. Kita bisa! Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Marhaban ya Ramadan, Semesta Kebajikan Zakat bersama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini kebetulan segmen terakhir, Anda bisa bergabung masih di 327 227 dan 327 228. Silahkan salurkan zakat, infak dan sedekah Anda ke Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini karena waktu singkat, kita harus banyak sekali menggali temanya di kesempatan hari ini yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah khasanah yang lebih baik untuk kita memahami zikrul maut ya. Ustadz, ini menarik Ustadz. Saya ingin menyambung dari pertanyaan Pak Yayan tadi gitu. Karena kita tidak pernah mengalami proses kematian, maka dari itu sungguh kematian ini sesuatu yang boleh dikatakan bagi kita belum terjadi gitu, sehingga kita agak bingung meraba mendeteksi. Walaupun Ustaz tadi sudah menyampaikan solusinya, ada riyadhah, ada sedekah, terus tadi kata Ustaz tadi ada tahapan-tahapan ziarah kubur tadi supaya bisa menginikan. Nah, dalam konteks ini Ustaz, apakah ada sesuatu yang bisa kembali mengaktifkan imajinasi kita sehingga kita lebih kuat berzikrul maut? Misalnya contoh gini Ustaz, apakah ada korelasinya? Ini bukan anekdot Ustaz ya. Ada beberapa misalnya persepsi kebanyakan orang Banjar misalnya. Dikit-dikit kan berbicara mati jua, mati jua, mati jua. Kalau Ustaz terlalu ini ya mati jua, kalau Ustaz terlalu ini ya mati jua. Misalnya gitu Ustaz ya. Dalam konteks ini apakah boleh dikatakan orang Banjar ini juga sebagian besar zikrul maut? Apalagi misalnya di daerah hulu sungai itu, mohon maaf Ustaz, kuburan di depan rumah. Berarti kan akrab dengan kematian gitu Ustaz ya, dalam tanda petik gitu. Dalam konteks itu Ustaz, kira-kira itu termasuk membangkitkan imajinasi untuk zikrul maut atau seperti apa Ustaz? Ada dua sebenarnya persepsi kalau kita katakan, nanti mati juga. Yang pertama karena putus asa. Astagfirullahaladzim. Iya, ya. Karena putus asa, lalu akhirnya jawabannya dipilih itu. Jawabannya yang dipilih itu. Iya. Karena mati juga aja. Biasanya itu tidak punya semangat hidup lagi kalau sudah ada obsesi untuk mendapatkan sesuatu ya tiba-tiba akhirnya gagal, lalu akhirnya ke sana. Iya. Sebenarnya zikrul maut itu adalah sebagai pembatasan terhadap obsesi kita di dunia. Dia membatasi, dia akan menjadi kontrol seseorang untuk tidak terlalu tamak di dunia ini. Nah, jadi ini sebenarnya cara Allah menanamkan agar kita tidak terlalu tamak dengan dunia, karena kita ada kehidupan. Contoh ilustrasinya seperti ini. Dulu kita ada di alam rahim, kita tidak merasakan bagaimana kehidupan di alam rahim. Yang tahu sekarang kan USG, ya pergerakan ketika ruh sudah ditiupkan. Itu bisa dilihat pun melalui layar. Tapi kalau sekarang ditanya bagaimana alam rahim, tidak pernah ada yang tahu. Maksudnya mungkin Mas Firhan kalau ada pertanyaan, dulu apa dikerjain waktu di alam rahim, kan tidak ada yang tahu. Iya, betul. Nah, tapi setelah itu ada muncul alam dunia. Alam yang lebih besar daripada alam rahim. Setelah alam dunia, nanti ada pembalasan kita, alam barzah namanya. Iya. Alam barzah itu tidak bisa dilihat melalui konsep tanah. Melihat tanah dengan ukuran 1 meter 2 kali 1, tidak. Betul. Sebenarnya alam barzah itu adalah alam masuk fenomena alam akhirat yang komponennya tentunya di sini melalui ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmunya? Yaitu melalui pesan-pesan kenabian. Nah, jadi kita belum mati, bagaimana bisa merasakannya? Mendekat dengan agama. Mendekat dengan agama, dengarkan bagaimana para ulama kita menanamkan sifat-sifat ketauhidan. Karena kalau kita bicara ilmu akidah itu kan 3. Akidah itu bicara ketuhanan 1, sifatul uluhiyah. Yang kedua sifatul nabawiyah, sifat kenabian. Yang ketiga al-umurul ghaibiyat, perkara gaib. Nah, di antara perkara gaib adalah kematian. Nah, dan itu dikatakan kita belum mati, tapi orang tidak tahu bagaimana indahnya mati dan bagaimana siksanya mati, tersiksanya di dalam kematian. Itu kira-kira di dalam kegelapan itu ada lampunya, betul. Atau tadi malah gelap, ada kalajengkingnya, ada ularnya, ada apanya gitu. Seperti orang sebelum menikah, dia melihat orang mesra,
Iya. Kepengen menikah, padahal dia belum menikah tuh. Betul. Nah, tapi ketika ada orang yang berantem, pusingnya kebanyakan tuntutan istrinya, lu pusing, kalau kayak gini mendingan bujangan katanya daripada menikah. Nah, jadi tergantung arah pemberian informasi. Iya. Nah, jadi ilmu yang dia dapat, caranya itu sebenarnya. Jadi pada hakikatnya bahwa mengingat kematian, menanamkan informasi-informasi seperti ini menumbuhkan hidupnya hati sebenarnya. Kalau hilangnya rasa untuk mengingat kematian, ketahuilah hati sedang mati pada masa itu. Karena dia akan berperilaku tanpa ada kontrol. Jadi Allah menginginkan kita mengontrol sesuatunya, tetapi ada caranya. Nah, maka mengingat kematian itu, maka sekali lagi satu hadis yang saya kutip ya, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu arda, Abdullah bin Umar, Innana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah. Faja'a rajulun, lalu datanglah seorang laki-laki bertanya, ayyul mu'minin afdal? Ya Rasulullah, bagaimana menjadi seorang mukmin yang paling afdal? Atau siapa orang mukmin yang paling afdal? Nabi mengatakan aktsaruhum ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling afdal adalah yang karakter, etikanya, akhlaknya yang sangat mulia. Lalu Nabi mengatakan sumamada, kemudian sahabat bertanya, kemudian siapa? Nabi mengatakan wa aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Nah, hadis ini kita ingin mengatakan korelasi antara akhlak dengan kematian. Nah, maka ini pengaruh terhadap kontrol sebenarnya. Caranya banyak. Di antara yang saya sebut tadi, ziarah kubur, menjadi seorang dermawan. Kemudian ada riyadhah, latihan. Yang keempat, ilustrasi penanaman informasi alam akhirat. Masya Allah. Nah, ini caranya. Caranya. Iya betul. Ini kayaknya 4 nih strategi yang efektif Ustaz ya. Betul. Meskipun tadi kita untuk mengingat kematian tidak perlu harus mati dulu. Ada 5 lagi kalau kita lihat. Apa Ustaz? Dengan cara diberikan ujian corona. Orang banyak ingat mati sekarang. Betul. Ya. Berpikirnya, kalau mau keluar rumah pikir kalau mati. Karena corona selalu menghantui. Nah, jadi ini salah satu strategi juga untuk zikrul maut. Masya Allah. Ini kan waktu singkat sekali Ustaz, tapi banyak lagi yang perlu kita kupas. Tapi saya ingin beralih ke pertanyaan inti juga yang harus ada di tema ini. Kadang orang mengidentikan bahwa kematian itu adalah ketakutan. Sehingga dengan ketakutan itu ada ketidaksiapan pada saat menghadapi atau juga masuk kepada kematian. Makanya konteks kematian ini temanya jarang dibahas Ustaz. Jadi kalau bisa temanya hidup aja tuh, jadi nggak ada mati. Sebagian orang berpikir seperti itu. Dalam konteks ini Ustaz, bagaimana caranya agar kematian itu adalah sesuatu yang melezatkan? Kematian itu dipahami sebagai sesuatu tiket untuk berjumpa Allah atau sesuatu tahapan agar kita lebih merasakan kenikmatan dan kelezatan yang lebih? Karena sebagian tadi berpikir bahwa kematian adalah sesuatu hal yang menakutkan. Sehingga pada saat dia berpikir hal sesuatu menakutkan, problemnya kalau tadi niatnya dengan ibadah banyak bisa jadi itu menjadi ini, tapi kebanyakan misalnya malah lalai, malah lupa, malah tidak lagi, hanya takut biasa saja jadi diimani dengan baik. Bagaimana Ustaz? Segala sesuatu terhadap keinginan manusia itu tergantung obsesi dan motivasinya. Betul. Orang jadi PNS kenapa kepengen ASN? Karena terjamin ketika pensiun. Nah, orang hidup di dunia ini juga ada obsesinya. Tadi ada yang dikutip tadi, i'mal di dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah, melakukanlah sesuatu yang di dunia ini seperti melakukan sesuatu untuk dunia seperti kamu hidup selamanya. Tapi ketika kamu bekerja untuk akhiratmu, maka seperti kamu mati dalam kondisi esok hari. Maka sebenarnya ini motivasi sebenarnya. Obsesi yang ada di dalam jiwa seseorang itu kemana? Jadi kalau dia orientasi hidupnya akhirat, mau tidak mau kematian itu pasti siap. Tetapi kalau dia mengibaratkan bahwa kematian ini adalah sebagai gagalnya obsesinya untuk mendapatkan dunia, maka yang ada adalah setelah itu lebih berat daripada yang lainnya. Jadi tergantung obsesinya. Nah di sini ilmunya. Ini tergantung lagi dengan pemahaman, keilmuan yang dia dapat Ustaz ya. Jadi kalau ulama-ulama dulu dia menganggap kematian itu bukan nah ini yang harus ada di dalam otak kita ya. Menganggap kematian itu bukan hidup di bawah tanah. Kalau orang menganggap kematian hidup di bawah tanah, bagaimana ketika Lion Air jatuh ke dalam dasar laut yang jasadnya tidak ditemukan, kemudian dia mati, apakah dia masuk ke alam barzah? Tentu alam barzah.
Loh bagaimana siksa kuburnya, kenikmatan kuburnya? Iya. Nah, artinya bahwa kematian itu bukan identik dengan tanah. Iya, Masya Allah. Karena yang mati di laut, Orang ada mati yang di laut, orang mati di dibakar, udara, dan sebagainya. Nah, jadi kematian itu maka namanya alam barzah. Perpindahan yang memang kita tidak tahu bagaimana lezatnya di alam sana, dan kita tidak tahu bagaimana siksaan bagi orang yang tidak menggunakan kebaikan di alam dunia ini. Jadi yang satu harus ditanamkan di otak manusia ini adalah kehidupan pasti ada setelah dunia. Masya Allah. Alam itu alam apa ya? Alam barzah. Alam barzah bagaimana caranya untuk kita senang di sana? Mengingat kematian. Masya Allah. Jadi kesimpulannya kalau kita bisa tadi memenuhi 4 hal tadi Ustaz ya. Betul. Maka itu menjadi sarana fasilitas kita untuk senantiasa mengingat kematian. Insya Allah. Nah, ini yang memang penting bagi kita untuk, saya rasa mudah-mudahan banyak pemirsa yang bisa mencatat ya, karena ini pelajaran yang penting juga bagi kita Ustaz. Tauhid. Karena kadang lebih tadi Ustaz, masalah ketauhidan ini kadang masih belum tuntas di kita, sehingga kita masuk kepada syariat lebih dulu, tapi tauhidnya belum dimantapkan, sehingga pada saat kita membentuk tadi kata Ustaz terkait dengan hakikat kematian dan sebagainya, kita belum bisa mengaktifkan imajinasi kita Ustaz. Saat kita gagal apa tadi saya kata Ustaz ya, tidak bisa mengaktifkan imajinasi, kita bingung gitu Ustaz. Menambah ruhiyah kita lebih banyak. Masya Allah, luar biasa ya. Ini tidak perlu disimpulkan banyak-banyak, tapi kita bisa mengkaji langsung apa yang disampaikan oleh Ustaz Uri Hasan tadi. Ustaz, karena ini sudah di penghujung menit-menit terakhir, mungkin minta doanya Ustaz, ini supaya bisa berkah juga, dan mudah-mudahan nih juga ada doa konsep zikrul mautnya juga Ustaz. Iya. Tahu Ustaz? Ini hari yang ke-25 ya. Ke-25 Ustaz, terasa Ustaz. Mudah-mudahan 25 termasuk malam ganjil tadi malam. Mudah-mudahan bagi mereka yang menikmati malam itu, mudah-mudahan Lailatul Qadar. Amin. Atau di malam-malam berikutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhusyukkan niat. Mudah-mudahan Allah membuka ijabahnya di masa ini, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda, wa lakal syukru syukran syukra. Lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil islam, wa lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aktubis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghaba anna wa ala abidikal hujjaj wal guzzat wal zuwar wal musafirin fil barri wal bahri minal muslimin wa qina sharral zalimin fansurna ala alqawmil kafirin ya mujibas sa'ilin واختم لنا يا الله منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا أكثر ذكر هازم اللذات. اللهم اجعله رضا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam waktu. Insyaallah. Mudah-mudahan ini memberikan siraman rohani yang luar biasa bagi kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja perjumpaan kita di kesempatan hari ini mudah-mudahan banyak manfaat, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah zikrul maut, mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, insya Allah pikiran kita menjadi cerdas, insya Allah kita lebih dekat dengan Allah. Salah khilaf, mohon maaf. Allah sempurna segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.